Kandungan hadis tentang niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kalian dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada hari Senin ini tanggal 16 November tahun 2020 bertepatan dengan akhir bulan Rabiul Awal, 30 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kandungan hadis tentang niat. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, Pak Ahmad akan mengulang sedikit tentang hadis tentang niat. Kemarin sudah dijelaskan apa itu hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, atau sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW itu adalah hadis. Terus niat, apa itu niat? Niat adalah tekad dalam hati untuk mendapatkan sesuatu. Terus kita bahas apa fungsi niat? Niat itu mempunyai fungsi yang pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contohnya, sholat zuhur dan asar sama-sama 4 rakaatnya. Sama-sama 4 rakaatnya. Nah, kalau niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, berarti dia niat sholat zuhur. Jadi membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kalau sholat ngasar, usolli fardhul asri 4 rakaatin, dan seterusnya. Atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contohnya yaitu makan. Makan itu bisa menjadi ibadah, bisa menjadi suatu kebiasaan. Kalau lapar terus kita makan tanpa niat, itu berarti biasa nek wong kalau ulang lapar terus makan, kebiasaan. Tapi kalau sebelum makan dia berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, makanya itu menjadi suatu ibadah. Yang kedua, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi apakah seseorang itu beribadah karena mengharap ridho dari Allah, ataukah ia hanya beribadah karena selain Allah? Maksudnya bagaimana? Dia hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Baik, Pak Ahmad akan mengulang hadis tentang niat. Lafadznya bagaimana? Masih ingat ya? Jangan sampai lupa. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, rawahul Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari hafalan kalian ada yang masih begini, dari Umar bin Khattab RA. Apa itu RA? RA itu radhiyallahu an, berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sah tidaknya suatu amal itu bergantung bagaimana niatnya. Setiap orang akan mendapati amalnya sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Hadis riwayat Bukhari.
Kemarin dalam hadis ada sanad, matan, dan rawi. Sanadnya yang mana? Yaitu Umar bin Khattab. Matanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawinya yaitu Imam Bukhari. Kalian tahu siapa itu Imam Bukhari? Imam Bukhari itu adalah seorang ulama bidang hadis yang lahir di Bukhara, yaitu di wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari ini telah meriwayatkan hadis, mengumpulkan, meneliti, dan menulis dalam kitab hadis kurang lebih ada 10.000 hadis yang telah dihafalkannya. Salah satunya yaitu hadis tentang niat ini. Selanjutnya yaitu kandungan hadis tentang niat. Jadi niat tadi sudah dijelaskan kandungannya apa. Yang pertama yaitu niat itu menjadi pondasi segala perilaku manusia. Jadi niat menjadi pondasi. Dan niat itu memiliki peran dalam menentukan diterima tidaknya suatu amal manusia. Jika niatnya itu benar dan tulus karena Allah, pasti baik segala yang diperbuatnya. Dan jika niatnya itu tidak karena Allah, maka segala perbuatannya tidak dinilai kebaikan oleh Allah. Contohnya bagaimana? Jadi niat memiliki peran diterima atau tidaknya suatu amal. Contohnya begini, kalian mencari ilmu di MI Krishna. Jadi, ketika berangkat, kalian kalau benar-benar niat mencari ilmu, itu pasti di madrasah akan taat kepada gurunya, akan mengerjakan, memperhatikan keterangan gurunya, dan melakukan sesuatu hal yang baik, yang positif. Tapi kalau hanya penting budal, berangkat ke sekolah tanpa niat, biasanya bagaimana? Di madrasah akhirnya dia seenaknya sendiri, hanya mencari uang saku, ben disangoni orang tuanya. Di sekolah ya penting mlebu. Seperti itu kurang baik. Kalian harus kalau ke sekolah itu harus diniati, niat thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang kedua, setiap perbuatan baik itu hendaknya didasari dengan niat yang benar. Jadi niat itu tepatnya di dalam hati. Allah mengetahui niat baik atau niat buruk seseorang. Jika niatnya itu dilakukan dengan tulus, itu Allah akan menerima kebaikannya tersebut. Dan jika hanya ingin mendapatkan pujian, hanya riya atau memamerkan perbuatannya itu, maka Allah akan menolak ibadahnya tersebut. Contohnya bagaimana? Niat itu ada yang tulus, ada yang hanya riya. Namanya sedekah. Sedekah itu kalau niat ikhlas, namanya ada janda yang notabene dia miskin. Akhirnya dia ada orang yang sedekah kepadanya. Nah, itu dia sedekahnya dengan perantara muhrim dari janda tersebut. Nah, biar tidak ada guncingan dari orang lain. Kalau niatnya memang ikhlas. Nah, beda kalau hanya ingin dipuji. Nah, dia langsung memberi kepada janda tersebut. Nah, ingin dipuji. Oh, orang ini baik ternyata. Tanggaku ini baik.
baik. Kalau hanya riya pamer, dia hanya mendapatkan pujian dari manusia. Jadi Allah itu akan mengetahui niat yang ada di dalam hati kita. Kalau niatnya baik, ya akan dinilai sebagai atau dibalas dengan suatu pahala. Yang ketiga, niat yang benar dan tulus itu bermanfaat dari pelakunya. Niat yang benar dan tulus bermanfaat bagi pelakunya. Ketulusan niat melaksanakan kebaikan itu menjadikan manusia ulet dan tahan uji terhadap cobaan hidup, serta menghindarkan pelakunya untuk melakukan keburukan yang dilarang oleh Allah. Dan Allah akan mencatat pahala walaupun perbuatan baik baru diniatkan. Nanti contohnya bagaimana? Ketulusan niat itu akan menjadikan manusia ulet dan tahan uji. Contohnya ketika kita niat berpuasa. Kalau sudah niat berpuasa, walaupun ada teman kita makan es krim ataupun makan jajan berada di dekat kita, kalau memang kita mempunyai niat yang benar, kita tidak akan tergoda oleh teman kita, tidak mudah untuk membatalkan puasa kita. Jadi menjadikan manusia ulet dan tahan uji. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kandungan hadis tentang niat itu ada 3. Yang pertama, niat adalah pondasi segala perilaku manusia. Yang kedua, setiap perbuatan baik itu hendaknya didasari dengan niat yang benar. Yang ketiga, niat yang benar dan tulus itu bermanfaat bagi pelakunya. Nah, mungkin itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan untuk materi pada hari Senin ini. Tugas kalian yaitu mengerjakan penilaian otentik 1 halaman 69 beserta sampai halaman 71. Jawab pertanyaan berikut dengan singkat dan benar. Ada soal uraian 5. Jadi penilaian otentik 1 dan soal uraian 5. Sudah paham ya? Baiklah anak-anakku yang berbahagia, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.